Siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Ya. Kenapa kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Guru. Itu menyalahi peraturan. Apa bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya, sekolah tidak pernah membuat peraturan tentang kencing, Guru. Yang ada hanya peraturan yang bunyinya jaga kebersihan. Jangan kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa berlaku untuk segala perkara, termasuk perkara kencing dan berak. Paham? Paham, Guru. Coba lihat sekarang di tembok WC dan kamar mandi. Hitamnya, kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Ada apa, Kabayan? Mau bertanya apa? Maaf Guru, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan kencing sambil berdiri. Bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah waktu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak akan berceceran. Kamu satu-satunya yang tadi tidak tergolong pada para kencing berdiriawan itu. Apa kamu kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Maaf Guru, saya kencing jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan kencing sambil berdiri. Bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah waktu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak berceceran. Itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu sangat encer sekali, Kabayan, dan sungguh tahu aturan-aturan. Kamu betul-betul kutu buku, apalagi kalimat-kalimat dalam kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakan biar kawan-kawan kalian bebel ini mendengar. Yang buang air kecil harus air. Kalau darah itu petanda kita sakit. Segeralah ke dokter. Bagus, apa lagi? Terlalu sering kencing, beser namanya. Susah kencing mungkin kena sakit kencing batu. Segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus segera dibuang. Bagus. Sejak saat ini dengar bunyi peraturan dan dalam semboyan-semboyan sekolah kita, dan patuhilah. Kalian yang melanggar akan aku suruh hukum. Pukul tongkat 7 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok itu tadi. Sekarang sekalian saya hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya, kecuali Kabayan. Pergi sekarang! Para pemirsa, tahu kan siapa biang keladi perkara ini? Ya, benar. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kabayan sendiri. Paham kan mengapa ia berbuat demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbongkar. Ya kan? Mana mungkin seorang perempuan satu kencing sambil berdiri tanpa berceceran. Kalau kawan-kawan Kabayan mempergoki bagaimana cara Kabayan kencing, bagaimana? Kan bisa curiga. Jadi Kabayan pun berpikir keras, mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan sebagai peraturan di sekolah. Lalu diambilkannya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh kan jadi kotor, cendekiawan sekali Kabayan itu. Selanjutnya ada adegan apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar malam. Terang bulan, terang di kali, buaya timbul disangkanya mati. Malam ini kita jumpa lagi dalam lakon cinta kasih sejati. Pohon-pohon dikasih dupa, daunnya rimbun, kuat akarnya. Inilah lakon cinta kasih dari Eropa. Asmara Romeo pada Julietnya. Ibarat bunga, mawar ataupun kenanga. Kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Asal kau adalah Juliet seperti yang ku kenal sekarang ini. Duhai pecinta. Stop, tunggu, jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton, malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka lakon komedi. Tapi kami belum siap untuk membuat lakon baru. Jadi apa boleh buat? Drama Romeo dan Juliet terpaksa dijadikan lakon komedi. Ya, mulai, go!
Romeo dan Juliet, dunia baru. Berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet bermerek baru. Maju dan mundur Tergantung situ. Luar biasa sekali. Sekarang giliran Roro Mendo dan Prono Citro. Rokok-rokok semua ada, panjang, pendek, kecil besar, rasa baru, rasa cepat, April dan Roma. Pokoknya lagi Wahyu, yang kerja doang. Udah punya kok minta mau ditaruh di mana lagi? Jadi kaki. Nih aku kasih 3, 2 panjang, 1 pendek. Lah, kemana? Oke. Rupanya kisah cinta Prono Citro dan Roro Mendut tak lebih hanya sebagai perang nikotin. Maka waktu Wiraguna menang, merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap sebagai racun. Jadi begitu Prono Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat, dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu, repot. Kekal abadikah cinta Romeo dan Juliet? Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Kesetiaan Romeo pada Julietnya. Begitu juga sebaliknya, tetap abadi sampai sekarang. Alangkah indahnya kalau kita berdua bisa begitu. Apa katamu? Jika kakak mau jadi Romeo, aku mau jadi Julietnya. Kamu ini bagaimana? Kita berdua sama-sama lelaki. Apa dengan berpikir seperti itu? Kita ini orang-orang normal. Bagaimana bisa kamu jadi Juliet? Ibaratnya kita berdua adalah alu dan hanya lubang yang harus kita cari. Kakak betul, tapi juga salah. Aku tidak perlu lupang lagi, sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya, tentu sedang digunakan oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu, tak ada yang mau dinikahi mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari pangkat dan kekayaan dulu, baru para calon istri mau mendekatiku, seperti laron mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang paling penting adalah hati bersih dan jujur dan bersedia bekerja keras. Pada kakak, aku lihat semua sifat baik itu. Pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi. Mudah-mudahan, marilah kita pergi. Mencari lumpang. Kembali ke gedung sebelah.